Berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah bagaimana menghitung volume pada posisi overcut. Itu di sini. Nah, ini yang akan dibayarkan. Jadi, bagaimana cara menghitung agar posisinya aktual ini ada di sini. Menyesuaikan sama dengan posisi aktual, namun tidak membayarkan yang overcut, hanya membayar yang ada sesuai garis besar. Oke, jadi langkah pertama adalah, langkah satu adalah buat import data semua. Import data semua, baik existing, tentunya existing sudah ada ya, atau OGL. Lalu yang kedua adalah rencana desain yang sampai ke bawah. Yang ketiga adalah surface atau data topo dari aktual pekerjaan atau progress. Nah, ini yang harus kita siapkan. Nah, setelah itu, langkah berikutnya adalah kita membuat surface gabungan sebelum mulai menghitung. Yang kedua, surface gabungan, yaitu menggabungkan antara rencana dan aktual. Surface gabungan. Maksudnya surface volume dulu, surface volume. Nah, surface volume ini berisi antara yang satu adalah rencana atau desain paling bawah melawan aktual. Surface desain versus aktual. Yang kedua, buat boundary titik temu. Elevasi 0. Yang ketiga, buat surface rencana versi 2. Yang keempat, menggabungkan lagi. Untuk menghitung volume harus digabungkan. Gabung antara surface rencana versi 2 plus desain. Yang terakhir, hitung volume. Sudah selesai. Begitu tahapannya. Oke, untuk prakteknya kita coba ke Civil 3D. Jadi dari seluruh lokasi pekerjaan, saya hanya akan mengerjakan di sini karena data progress yang baru masuk baru sedikit, hanya di sini saja. Oke, saya sudah buat penangga. Oke, untuk melihat bagaimana proses atas, bawah, dan lahan existing, kita cek dengan quick profile. Jadi di sini sudah ada data 3, yaitu rencana, existing, dan bawah. Yang atasnya saya tidak pakai dulu. Oke. Ini adalah surface rencana yang aslinya desainnya nanti akan seperti ini. Oke, yang ini adalah surface existing. Yang ini adalah surface existing, putus-putus. Yang ini adalah surface aktual. Jadi di lapangan terjadi pergerakan yang tidak sesuai dengan arahan atau desain, jadi terjadi overcut. Lalu kita akan hitung pada posisi di sini aja. Yang pertama sudah ada lahan existing, ada progress, ada ini. Lalu sekarang kita bikin quantity. Quantity akan menghitung antara progress berbanding dengan desain. Nah, tujuannya nanti akan timbul garis 0. Garis 0 itu titik pertemuan gali dan timbun di sini nanti ya. Di sini akan terjadi boundary. Jadi kalau kita menghitung yang sudah kerja berarti hanya di area di sini sampai berhenti di sini.
Kalau kita mau menghitung yang belum dikerjakan, berarti dari desain sampai ke aktual sekarang. Menghilangkan atau membuang faktor-faktor yang menjadi overcut. Pertama kita buat surface, create surface, lalu tim volume surface, create volume antara desain bawah versus progres kerja. Oke, progres. Lalu base-nya adalah yang desain, yaitu bawah, sedangkan comparison atau pembandingnya adalah progresnya. Oke, oke, oke. Kita lihat hasilnya, volume desain. Oke, kalau saya hidupkan properties, jadi elevation banding 2D, seperti ini. Nah, ini lokasinya di posisi volumenya. Lalu saya akan membuat parameter mana zona di daerah gali, mana zona di daerah timbun. Ini dua saja. Lalu saya dorong 0, saya ganti ke arah 0, ini saya 0. Oke. Nah, dari sini ketahuan ini adalah yang overcut, ini adalah daerah yang di dalamnya. Kalau di sini kelihatan ini pembatasnya. Ini yang over, berarti ini gali, ini over, berarti ini gali. Ini batasannya. Ada timbun di sini. Lalu dari posisi seperti ini saya keluarkan garis ini. Garis ini adalah titik 0 di mana dia ketemu antara gali dan timbun, dan akan saya keluarkan konturnya untuk saya ekstraksi. Saya klik kontur yang khusus ini, khusus dari volumenya, klik kanan. Surface properties. Ini masih di posisi sudah saya setting di sini, lalu ini information, elevation banding 2D, lalu ini saya edit. Saya akan keluarkan konturnya, ada di sini, display major contour. Saya hidupkan major contour. Oke. Oke. Major contour di sini ada kontur di dalamnya, tapi nggak kelihatan. Lalu saya klik surface-nya, lalu saya ekstrak. Saya ekstrak from surface. Ini kuncinya, yaitu membuat boundary seperti yang saya ceritakan di grup, ekstrak object. Nah, kita pilih major konturnya saja. Oke. Nah, kalau sudah, kita ini no display. Ini adalah garis pembatas tadi yang saya ceritakan. Jadi kesini ini overcutting, ya ini sesuai garis desain. Kalau sudah, kita cek ini elevasinya, kita ketik CH, enter. Pastikan bahwa elevasinya 0 karena dia adalah proses ini ada elevasinya. Elevasinya harusnya 0 ya. Ini 0 semua. Kalau polyline berarti 0 semua. Lalu ini akan kita bikin boundary, jadi ujungnya kita sambung dengan poly PL dari sini. Oke, ketemu sini. Nah, ini maksudnya per boundary-nya sesuai dengan lokasi kerja ya. Tidak semua dari awal sampai akhir dibuat satu boundary, ini hanya sesuai dengan zona yang mau dihitung pada progresnya saja. Sudah, kalau sudah saya join. Saya cek, sudah terjoin. Nah, ujungnya belum, saya join lagi. Oke. Saya klik lagi. Lalu cek. Setelah itu, ke berikutnya yaitu tadi, tangga berikutnya adalah setelah bikin boundary, kita bikin desain lagi. Yaitu kita menghitung, agar tidak campur dengan rencana ini, saya akan masukkan di sini dulu, saya tes di posisi cross section. Nah, ini saya sudah punya cross section, lokasinya di sini. Lokasinya di sekitar STA 50 sampai 100. Nah, khusus untuk menghitung kuantiti dari progres, nanti buat cross sendiri khusus di sini. Mungkin dia tidak bisa per 50 atau per 25, mungkin diawali dengan awal di sini, lalu per 25 atau per 5, baru ujungnya di sini. Jadi bukan untuk cross yang detail desain seperti ini, tapi cross untuk progres dipisah sendiri ya. Nah, tadi sudah ada di lokasi ini, sudah saya kasih tanda juga ionanya di sini. Lalu saya akan masukkan ke sini sample more source, yaitu progres kerja. Saya kasih warna, progres kerja adalah surface rock, pakai sini. Nah, ini adalah progres kerja, terlihat di sini, ini adalah surface design, existing, dan ini progres. Nah, sekarang akan saya masukkan membuat progres kerja 2, tapi boundary-nya terpotong di sini. Oke, lagi, saya buat progres kerja versi 2 yang dikopikan dari versi 1. Surface, create surface, ini progres kerja
V2, saya kasih penanda on track. Nah, maksudnya progres kerja ini adalah di dalam garis desain. Saya tambahin versi 2. Oke, isinya adalah kopian dari progres kerja yang aslinya pertama tadi. Isinya kopian. Cara mengopinya masih ingat, yaitu paste surface progres kerja yang pertama. Nah, sebelum progres kerja yang pertama, kita kopikan dulu desainnya. Desain dulu, baru desainnya tadi apa? Bawah. Setelah desain bawah, baru kita buatkan progres kerja. Setelah bawah, paste surface. Oke, setelah jadi tadi paste surface, maaf satu dulu. Progres kerja ini persis, tapi ada kanan kirinya hanya berhenti di posisi boundary yang tadi sudah kita buat. Kalau ini kopian asli, berarti ini masih sama dengan yang kita lihat di sini. Ini kuning adalah progres kerja pertama. Lalu saya sampel more shots. Ini lalu saya masukkan ke progres kerja on track. Lalu saya ganti juga versinya 0 additional. Warna apa? Oke, saya buat warna cyan ya. Tebalannya 0,5. Nah, sekarang sudah ada dua tambahan lagi, tapi nempel di sini. Progres kerja. Lihat di sini ya, kolomnya progres kerja, berarti ada ini ya. Saya matikan section view group properties, progres kerja yang pertama. Ini progres kerja yang pertama kita matikan. Kita hanya hidupkan progres kerja V2. Nah, progres kerja V2 ada di sini. Versi 2 adalah kopian dari progres kerja yang pertama. Lalu dari sini kita buat boundary. Klik boundary. Ini kuncinya yang tadi ditanyakan, add. Oke. Nah, ini dibatasi hanya pada sini saja. Nah, sudah jadi. Jadi pada titik temu angka 0 di mana dia gali, di mana tidak. Kita lihat. Nah, inilah progres kerja. Sudah selesai, tinggal hitung volumenya. Yaitu digabungkan lagi antara sekarang mau dihitung atas atau bawah. Kalau atas berarti dia digabungkan dengan surface design. Ini dulu, surface design dulu, baru progres kerja kedua. Oke, buat lagi kombinasi namanya, surface kombinasi. Kombi, yaitu desain plus kerja 2, progres 2, progres V2. Oke, progres V2. Kombinasi desain plus progres V2. Oke, hasilnya seperti apa? Lalu di sini edit, klik kanan, paste surface. Kita pilih desain dulu, yang bawah desain dulu. Oke, lalu kita paste lagi. Paste lagi adalah progress on track versi 2. Oke. Habis itu kita cek add sample more source. Kombinasi, kita ganti warna lagi. Untuk kombinasi, oke, ini jangan pakai existing ground, saya pakai rock, sudah dipakai belum, sudah. Oke, surface design, finish ground, comparison, belum, di sini ya. Ganti warna, cyan ya, ini 035, oke. Oke, ini lihat adalah warna cyan, kombinasi desain plus progress 2. Oke. Ini hasilnya. Oke. Sekarang saya sembunyikan yang ini biar nggak tumpang gede ya, karena kita pakai hanya kombinasi desain plus progress 2. Sample source, yang kerja 2, yang kerja remove, yang kerja 2 on track remove. Jadi tinggal ini. Jadi alat bantunya ada di tool space, tapi di dalam cross section hanya ditampilkan sesuai yang kita mau hitung. Udah selesai. Nah, tinggal kita hitung. Pakai compute material atau pakai dashboard bisa juga ya.
section, saya coba pakai komplit material. Oke. Yang sudah ada, saya matikan. Nah, ini ternyata nggak ada. Saya akan hitung yang EG-nya adalah bawah. Oh, EG-nya adalah apa namanya, desain existing, lahan asli, melawan dengan progress 2. Kombinasi progress 2. Oke. Kita lihat hasilnya. Sudah selesai. Nah, kira-kira begitu caranya untuk menghitung dan menghitung hanya pada lokasi yang didesain. Oke, abaikan cross line karena kita hanya berada di zona yang kita kerjakan saat itu. Jadi ketika kita membuat perhitungan kalkulasi untuk pekerjaan progres, baiknya filenya disimpan beberapa kali karena satu lokasi kita membutuhkan beberapa kali file, mungkin ada layer bawah berikutnya. Ketika pindah ke lokasi lain juga demikian, jadi sebaiknya tidak dicampur antara desain utama dengan perhitungan volume. Kiranya sampai di sini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.